Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Faustina Wijaya, kelas 10 MIPA 2 dengan nomor absen 08. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah kerajaan dari sekian kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur yang terletak di daerah Malang, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang juga menjabat sebagai raja pertama dengan gelar Sri Raja Sabatara Sakamuwarbumi pada tahun 1222 Masehi. Sistem pemerintahan kerajaan ini yaitu berbentuk monarki dan agama yang dianut adalah Siwa Buddha, yaitu Hindu dan Buddha. Masa kejayaan Kerajaan Singasari berlangsung pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang berkuasa antara 1272 sampai 1292 Masehi. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaannya mencapai Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Bisa kita lihat di foto atau gambar ini, tempat-tempat yang menjadi kekuasaan Kerajaan Singasari yaitu sebagian dari Pulau Jawa, sebagian dari Pulau Sumatera, sebagian dari Pulau Kalimantan, dan juga Pulau Bali. Kemudian ada sebagian dari Pulau Sulawesi dan sebagian dari Pulau Maluku. Selanjutnya, sejarah singkat Kerajaan Singasari. Ken Arok adalah seorang pengawal Tunggul Ametung, yaitu seorang camat di Tumapel. Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya yang bernama Ken Dedes. Lalu setelah menjadi camat Tumapel, Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana untuk menaklukkan kerajaan Kediri. Serangannya pun berhasil hingga memaksa Raja Kertajaya menyerahkan kekuasaannya kepada Ken Arok dan kerajaan dipindah ke Singasari. Berikut adalah raja-raja yang pernah menguasai kerajaan Singasari. Yang pertama ada Ken Arok yang pernah berkuasa sekitar tahun 1222 sampai 1247. Ken Arok adalah raja pertama sekaligus pendiri Singasari bergelar Sri Rangga Rajasa setelah mengalahkan Kertajaya dari Kediri. Ken Arok memperisti Ken Dedes yang kemudian melahirkan antara lain Anusapati dan Mahesa Wongo Teleng. Sementara dari Ken Umang lahir Panjito Jaya. Ketiga anak ini kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah Singasari Majapahit. Ken Arok memulai Wangsa Rajasa yang akan berkuasa sampai dengan akhir masa Majapahit. Raja yang kedua yaitu Anusapati yang pernah menguasai kerajaan sekitar tahun 1247 sampai 1249. Anusapati adalah putra dari Ken Dedes dan Akuwu Tunggul Ametung. Mengingat Ken Arok memperisti Ken Dedes setelah membunuh Tunggul Ametung, merasa dendam atas ayahnya, ia kemudian membunuh Ken Arok melalui perantara seorang pengalasan. Ia naik tahta sekitar tahun 1247, namun ia berkuasa hanya sekitar 1 tahun ketika berita pembunuhan Ken Arok didengar oleh anaknya yang lain. Panjito Jaya merasa tidak terima dan membunuh Anusapati. Anusapati didarmakan di Kidal. Sekarang peninggalannya berupa Candi Kidal di Malang. Yang ketiga ada Raja Tojaya yang berkuasa sekitar tahun 1249 sampai 1250. Panjito Jaya naik tahta menggantikan Anusapati. Namun ia hanya berkuasa selama kurang dari 1 tahun. Ketika ada pemberontakan yang dilancarkan oleh kalangan Rajasa dan Sinelir yang menyebut Isana, Tojaya sempat melarikan diri ke Katanglumbang, namun tewas karena luka tombak yang didapatkannya. Raja yang keempat yaitu Raja Wisnuwardana yang pernah berkuasa sekitar tahun 1250 sampai 1272. Ranggawuni naik tahta menggantikan Tojaya dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Ia memerintah bersama Mahesa Campaka
cucu Ken Arok dan Ken Dedes. Wisnuwardana berkuasa cukup lama dalam masa damai, kurang lebih selama 20 tahun dan mewariskan tahtanya langsung kepada anaknya, yaitu Kertanegara. Raja yang terakhir atau raja yang kelima yaitu Raja Kertanegara yang berkuasa sekitar tahun 1272 sampai 1292. Kertanegara merupakan raja terakhir sekaligus terbesar dalam sejarah Singasari. Ia melakukan perluasan cakrawala Mandala Singasari ke barat melalui ekspedisi Pamalayu tahun 1272 Masehi. Menaklukkan Melayu, Tumasik, dan Pahang. Dilanjutkan dengan mengalahkan Bali pada tahun 1284 Masehi. Seluruh Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Singasari, meskipun tidak ditaklukkan secara militer. Kertanegara juga pernah menjalin persekutuan dengan Kerajaan Campak. Berikutnya yaitu masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kertanegara memimpin kerajaannya dengan tegas. Dia tidak segan mengganti pejabat yang dianggap tidak baik dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengembangkan Singasari ini, Kertanegara melakukan hubungan persahabatan dengan beberapa kerajaan besar lainnya. Dengan pemerintahan Kertanegara ini, Singasari menjadi kerajaan terkuat dalam perdagangan dan pertahanan militer. Kekuasaan Singasari kala itu sangat luas. Nusantara ini berada di bawah kekuasaan Singasari. Selanjutnya yaitu masa keruntuhan Kerajaan Singasari. Masa keruntuhan ini terjadi karena Kertanegara sangat fokus mengembangkan kekuasaannya dengan pertahanan laut. Namun sayang, Kertanegara justru mengabaikan pertahanan di dalam kerajaan. Pada tahun 1292, Jayakatwang, seorang raja dari keturunan Kerajaan Kediri, menyerang Singasari. Jayakatwang adalah raja di wilayah Galeng-Galeng Madiun, sekaligus pesan dari Kertanegara. Anak Jayakatwang, Ardaraja, menjadi menantu dari Kertanegara. Tentara Jayakatwang menyerang dari dua arah, yaitu dari utara dan selatan. Pasukan yang menyerang dari utara rupa-rupanya hanya sekedar untuk menarik pasukan Singasari di bawah pimpinan Raden Wijaya dan Ardaraja. Pada saat itu, Jayakatwang menyerbu keraton dari selatan dan dapat membunuh Raja Kertanegara. Kitab Pararaton menggambarkan Kertanegara tewas terbunuh pada saat sedang bermabuk-mabukan. Namun ada sumber lain menyebutkan bahwa Raja Kertanegara meninggal bersama para Brahmana saat sedang melakukan upacara keagamaan. Berikutnya ada peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Singasari. Yang pertama ada Candi Singosari. Candi ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari Raja Kertanegara. Yang kedua ada Candi Jago. Candi Jago dibuat oleh Raja Kertanegara sebagai bentuk penghormatan terhadap ayahnya, yaitu Raja Wisnuwardana. Kemudian ada Candi Sumbrawan yang menjadi tempat untuk umat Buddha pada saat itu. Kemudian ada Candi Jawi yang merupakan tempat peristirahatan terakhir Raja Kertanegara juga. Kemudian ada candi yaitu Candi Kidal yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Raja Anusapati. Dan ada juga Candi Katanglumbang yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Raja Tojaya yang sempat memimpin kerajaan Singasari pada saat itu. Kemudian ada Prasasti Singosari, Prasasti Manjusri, Prasasti Mulamalurung, dan Prasasti Urare. Kemudian ada Arca Dwarapala yang diduga ditempatkan sebagai penjaga dan tanda wilayah kota raja. Dan yang terakhir ada Candi Kangenan yang menjadi tempat peristirahatan Raja Ken Arok. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau salah-salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.